Di tengah Samudra Pasifik, jauh dari peta wisata, terhampar sebuah gugusan kepulauan kecil bernama Eniwetok Atoll. Pulau-pulau karang ini tampak tenang, seolah tak pernah diganggu sejarah. Namun pada tahun 1951, ketenangan itu pecah. Disinilah Amerika Serikat memulai salah satu bab paling radikal dalam perlombaan nuklir. Sebuah proyek rahasia yang diberi nama Operation Greenhouse. Bukan sekadar uji coba bom, bukan sekadar demonstrasi kekuatan. Ini adalah eksperimen yang mencoba mendefinisikan ulang apa artinya senjata nuklir. Mengubahnya dari bom menjadi teknologi penghancur massal berlipat-lipat lebih kuat, dikenal kelak sebagai senjata nuklir. Dan malam ketika eksperimen ini dimulai, dunia tidak sadar bahwa masa depan Perang Dingin sedang diputuskan di sebuah pulau selebar garis pantai. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika memegang satu-satunya bom atom. Hiroshima dan Nagasaki memberi kesan bahwa AS tak tertandingi. Namun pada tahun 1949, Uni Soviet mengubah segalanya. Mereka meledakkan bom atom pertama mereka, RDS-1, dan lanskap global berubah total. Washington panik. Kalau Soviet bisa membuat bom atom, berapa lama lagi sampai mereka membuat bom hidrogen? Senjata dengan kekuatan ribuan kali lebih besar. Jawaban yang ketakutan itu melahirkan program baru. Greenhouse, proyek yang bertujuan mengurangi ukuran bom atom, meningkatkan efisiensi ledakan, dan membuka jalan bagi senjata termonuklir generasi berikutnya. Hollywood punya film Perang Dingin, ilmuwan punya laboratorium, tapi Pentagon punya pulau kecil bernama Eniwetok, lokasi ideal untuk eksperimen yang seluruh dunia tak boleh lihat. Awal 1951, ribuan personel militer, ilmuwan Los Alamos, dan teknisi tiba di pulau itu. Mereka membangun panggung raksasa, menara baja setinggi 60 meter untuk peledakan, kamera high speed yang bisa merekam 10.000 frame per detik, instrumen jarak dekat yang dipasang hanya beberapa ratus meter dari titik nol, bunker beton tebal sebagai pusat komando. Setiap malam, radio basecamp memutar musik jazz, seolah mencoba menutupi ketegangan bahwa para ilmuwan sedang mempersiapkan sesuatu yang bisa menghapus pulau itu dari peta. Di antara mereka ada tokoh-tokoh legendaris. Edward Teller, bapak bom hidrogen, yang ingin membuktikan bahwa senjata termonuklir bukan mimpi. Herbert York, yang lebih berhati-hati dan takut eksperimen ini gagal total. Dan ratusan teknisi muda yang belum memahami sepenuhnya bahwa mereka sedang berada di garis depan perlombaan senjata paling berbahaya dalam sejarah manusia. ...26 April 1951, subuh, uji coba pertama, Shot Dog. Kekuatan sekitar 45 kiloton, lebih dari 2 kali lipat Hiroshima. Target utama DOG bukan sekadar melihat seberapa besar ledakannya. Tujuannya adalah mengetes struktur, bunker, tank Sherman, dan gedung tiruan. Apakah mereka bisa bertahan? Hasilnya dramatis. Di kejauhan, cahaya putih membelah langit. Bola api raksasa meledak dengan warna jingga keemasan, menerangi lautan seperti matahari kedua yang lahir tiba-tiba. Gelombang kejut menghancurkan bangunan uji coba satu persatu. Kendaraan lapis baja terbalik. Menara baja menguap seolah dibuat dari kertas. Dan para ilmuwan tahu, ini baru pemanasan. Shot kedua, Item, adalah salah satu eksperimen paling berbahaya pada masanya. Ini adalah peledakan pertama dalam sejarah yang memakai fusion untuk meningkatkan reaksi fission. Bukan bom hidrogen penuh, tapi fondasinya. Tujuannya, memasukkan deuterium tritium gas ke inti bom atom untuk meningkatkan efisiensi ledakan. Masalahnya, jika eksperimen ini gagal, hasilnya bisa fizzle. Ledakan kecil yang memalukan di tengah perlombaan nuklir. Jika berhasil, dunia memasuki babak baru. 5 Mei 1951, seluruh instrumen disetel untuk mengukur apakah reaksi fusion benar-benar terjadi. Hitungan mundur dimulai. Cahaya meledak, lebih terang dari dog. Bola api melebar, naik ke langit dalam kolom jamur yang mengerikan. Ketika data tiba di ruang komando, semua orang terkesiap.
Efisiensi meningkat drastis. Fusion assisted fission confirmed. Item sukses. Dunia baru dimulai. Bom atom kini bisa dibuat lebih kecil, lebih ringan, dan lebih kuat. Dan itu berarti satu hal. Bom hidrogen kini mungkin. Shot George adalah eksperimen yang paling filosofis sekaligus paling menegangkan. Bukan senjata sebenarnya, tapi model awal konsep bom hidrogen Teller Ulam. Bom ini menggunakan secondary stage mini, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuktikan konsep. Dapatkah radiasi dari reaksi fission dikonversi menjadi pemicu reaksi fusion? Inilah jantung bom H modern. Mei 1951. Pada menit keempat sebelum peledakan, atmosfer di bunker mencekam. Para ilmuwan tahu mereka menyaksikan sejarah, entah lompatan besar atau kegagalan monumental. Bola api George jauh lebih kecil daripada DeOg atau Item, hanya sekitar 225 ton TNT. Tapi sinyal instrumen menunjukkan sesuatu jauh lebih penting. Radiasi dari primary dapat menekan dan memanaskan secondary. Model Teller Ulam bekerja. Di titik itu, dunia tidak lagi aman. Bom hidrogen bukan sekadar teori, tinggal menunggu realisasi fisiknya. Shot Easy menjadi ledakan terbesar Operation Greenhouse, sekitar 47 kiloton. Tujuannya adalah memvalidasi desain kompak yang kelak menjadi standar bom generasi 1950-an. Ketika Easy meledak, bola api raksasa setinggi hampir 3 km, kolom jamur menjulang 12 km, ombak besar menghantam pantai Eniwetok. Dan di ruang kontrol, para ilmuwan tahu semua yang diperlukan untuk membuat bom H yang sesungguhnya kini telah tersedia. Operation Greenhouse menutup narasi ilmiahnya, tapi membuka pintu menuju bencana skala baru. Dunia luar tidak tahu apa yang terjadi di Eniwetok. Publik tidak tahu bahwa pada tahun 1951, manusia berhasil menyelesaikan teka-teki yang dapat menghancurkan peradaban. Setelah Greenhouse, Amerika merancang Ivy Mike 1952, bom hidrogen pertama dalam sejarah, yang kemudian meledakkan seluruh pulau Elu gelap hingga hilang dari peta. Greenhouse adalah pintu, Ivy Mike adalah hasilnya, dan puluhan ribu bom H yang dibuat dunia sejak itu adalah konsekuensinya. Warga Kepulauan Marshall terkena dampaknya hingga generasi. Radiasi, kanker, kehilangan tanah, migrasi paksa. Apa harga sebuah eksperimen? Apa harga sebuah perlombaan yang disebut perdamaian? Operation Greenhouse bukan film Hollywood. Tidak ada soundtrack heroik, tidak ada kredit penutup glamor, hanya pulau-pulau sunyi, cahaya putih membelah langit, dan manusia yang mengutak-atik kekuatan yang seharusnya tidak pernah ia miliki. Di kepulauan kecil yang terlupakan itu, Amerika Serikat menyalakan obor termonuklir. Sebuah obor yang sejak hari itu terus menyala, sebagai ancaman, sebagai peringatan, sebagai pertanyaan besar. Apakah manusia bisa mengendalikan senjata yang ia ciptakan? Atau senjata itu akan memutuskan kapan sejarah manusia harus berakhir?